Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. Satu, video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Halo, selamat pagi. Super Loveku, apa kabar? Aku kangen banget. Kemarin mohon maaf aku nggak bisa buat video karena kondisiku lagi drop dan alhamdulillah sekarang sudah agak membaik. Oke, untuk tema hari ini aku akan bacakan untuk Aries. Ini aku cuma buat 4 video ya, based on water sign. Based on element. Ini untuk fire sign. Karma apa yang akan diterima oleh Aries? Kita cek ya. Oke. Di sini Aries, aku mendapatkan sesuatu bahwa ya, beberapa dari kamu di sini karmanya adalah untuk sesuatu yang kamu harapkan ya, itu tidak selalu kamu terima. Kamu di tahun ini itu terlalu banyak harapan ya, dan harapannya itu banyak yang meleset seperti itu, baik dalam masalah pekerjaan, percintaan. Tapi bagusnya adalah kamu di sini aku lihat seiring waktu ya, untuk keuangan itu akan bagus ya. Ini aku bacanya untuk sepanjang tahun 2021. Beberapa dari kamu di sini mungkin ada yang mengalami pisah tempat ya. Jika kamu sudah menikah, mungkin ada hubungan LDR atau apapun, dan di sini kamu itu posisinya menunggu. Ya. Posisinya menunggu, kemudian di sini aku memperhatikan bahwa masalah baik pun percintaan ya maupun keuangan itu hasilnya juga nggak seberapa. Begitu Aries. Lalu di sini aku melihat kamu diuji oleh waktu. Ya. Artinya di sini kamu butuh lebih banyak bersabar. Karena di tahun ini yang terberat adalah kesabaran kita itu untuk menghadapi suatu komitmen. Misal komitmennya ada dalam pekerjaan, maka hasil yang kamu udah harapkan dari tahun lalu itu sepertinya memang jalannya agak slow ya. Kemudian ada beberapa penundaan-penundaan itu yang menurut kamu itu sangat melelahkan gitu loh. Banyak banget yang ibaratnya di sini aku lihat kayak meleset sampai waktunya ngeblur gitu loh, waktunya nggak jelas kapan, dan itu tuh butuh waktu lama untuk bisa mencapai hal tersebut karena prosesnya masih berjalan. Oke, sini aku mau lihat lagi. Hati-hati untuk orang yang curang sama kamu ya. Pelan-pelan dia akan memasuki kehidupan kamu. Mau dia awalnya itu baik, tapi nggak taunya dia punya maksud seperti itu ya. Di sini kalau aku lihat
kalau hubungan ini itu lebih seperti kayak, mohon maaf, orang ketiga atau seseorang, teman itu yang memanfaatkan kamu. Bisa cowok, bisa cewek, bisa apapun. Dari kejadian ini, dari karma yang kamu harus bayarkan, kamu akan mendapatkan suatu pelajaran. Pelajarannya apa? Kamu di sini belajar untuk mengontrol diri, belajar lebih banyak sabar, belajar lebih banyak merenung, seperti itu. Karena memang kan beberapa dari kita itu pasti banyak pengharapan dari tahun 2020 karena awal dari resesi, ya kan? Mau krisis masalah keuangan, yang tadinya bahagia, rukun, damai, tiba-tiba nggak ada uang jadi berantem, atau di sini ada yang terlibat dengan perselingkuhan, cinta segitiga atau apapun itu. Dan Aries ini terjadi dari karmanya adalah tentang koneksi. Jadi koneksi pekerjaan, koneksi percintaan itu kena ya di sini. Too much hope ibaratnya gitu. Di sini untuk kuncinya adalah satu, kamu harus bisa melepaskan semua keterikatan, belajar untuk menerima, belajar untuk bisa oh yaudah, I'm okay, without it I'm okay, kayak gitu Aries. Oke Aries, ini pembacaan untuk karma kamu yang kamu harus hadapi sepanjang tahun 2021. Kita beralih ke sekarang Leo. Ini aku siapin dulu ya. Untuk Leo, kita cek untuk karma kamu sepanjang 2021. Oke. Perjalanannya di sini ada sesuatu yang stuck. Aku taruh sini aja ya. Sesuatu yang stuck, sesuatu yang stagnan, yang arah ujungnya itu suatu masalah yang ujungnya itu muter-muter aja gitu loh. Dan kamu tuh merasa stagnan di sini. Merasa stagnan akan suatu hal. Misal kamu keinginan sesuatu. Misal aku ingin mendapatkan uang lebih gitu. Tapi kayak yang udah kamu jalanin, dari yang udah kamu lakukan, itu ibaratnya kayak nggak menghasilkan apapun, atau hasilnya tuh sangat lama. Terkait masalah finansial di sini, ya. Ujiannya adalah mengenai finansial, kestagnanan finansial, apapun yang kamu kerjakan kayaknya itu stop. Kemudian di sini aku pilih kartu mengenai hubungan, ya. Hubungan percintaan. Di sini aku merasakan jika memang ada suatu komunikasi itu yang mungkin agak terhambat atau terputus. Suatu pertemuan yang tertunda. Di sini ada perasaan gelisah. Oke? Jadi Leo di sini, kalau aku lihat ya, karma di tahun 2021 sepanjang ini adalah kamu di sini diuji ya, diuji kesabaran kamu juga adalah untuk melimitasi
keinginan, melimitasi harapan akan suatu pencapaian. Jadi begini, jika aku menginginkan sesuatu, ya, hasilnya tuh memang akan lama, ya. Jadi apa yang kujalani ini pastikan itu untuk jangka panjang, gitu. Jadi jangan terbawa dengan pikiran, oke, hasilnya akan sekarang. Oke, kalau seandainya aku pacaran, aku bakal bisa nikahnya tahun ini juga, gitu. Itu nggak akan terjadi, karena di sini kartunya menunjukkan seperti itu. Gimana caranya? Kamu harus banyak berpikir bahwa hari ini itu dijalani hari ini, hari ke depan ya nanti. Ya. Karena di sini kalau aku lihat dari kartunya sendiri, ya, adalah kita harus memikirkan itu hasilnya. Hasil itu kan tidak selalu akan langsung datang, ya kan? Jadi karma untuk kamu Leo di sini itu adalah lebih ke hasil yang agak lama, gitu loh. Kalau dibilang akan ada pergerakan perjalanan, iya, tapi tidak bisa pada hari ini juga kamu itu mendapatkan apa yang kamu mau. Misalnya kayak pacaran, tiba-tiba oh dia serius nggak ya sama aku, itu harus ada perjalanannya dulu. Ujungnya sampai kapan itu nggak bisa tahu kita, karena di sini keluar kartu seperti kayak dalam labirin, ya, untuk menuju ke suatu tempat itu yang kamu tuju, itu perjalanannya masih jauh, seperti itu. Jadi kita harus berpikir apa yang kita tanam sekarang hasilnya itu bisa untuk kapan-kapan, gitu loh. Jadi nggak langsung aku mau yang instan, serba instan, itu nggak bisa. Kalau aku lebih melihatnya ini lebih ke dalam arah hubungan, ya, arah hubungan yang sedang berjalan, seperti itu. Gimana healingnya? Kita cek ya. Struggle sih, dengan adanya hal yang diberikan kepada kamu yang tidak instan, kamu harus tahan banting. Karena dalam perjalanan ini selalu ada kebahagiaan, pasti akan ada jalan, ya. Ibaratnya dengan kamu mengalir semuanya dan kamu bisa kuat terhadap fisik, minds, atau pikiran, dalam perjalanan itu pasti akan ada dikit-dikit, misalnya ada pit stop gitu ya. Misal kamu jalan gitu, pasti akan ada di tengah. Kalau kita jalan di tol ya ibaratnya, pasti ada pit stop kan. Dan kamu di sana bisa beli makan lah, beli apa, contoh seperti itu. Jadi tengah perjalanan tuh pasti ada kayak ada kejutan-kejutan kecil gitu untuk kamu. Kuncinya adalah untuk kuat dan harus seimbang antara pikiran dengan fisik. Jadi ini ya yang harus diperhatikan di 2021 ya Leo. Sekarang aku akan ke Sagittarius. Apa sih untuk karma yang harus diketahui oleh Sagittarius di 2021? Pelajaran karma apa? Oke? Pelajaran dari karma. Sagittarius 2021. Oke.
Oke. Di sini harus kamu pelajari karma kamu di 2021 untuk Sagittarius, ya, adalah passion atau gairah. Oke. Di sini hobi kamu atau yang ada yang kamu cita-citakan itu adalah suatu proses pembelajaran. Jadi gini, kamu di tahun 2021 kamu tuh menggebu-gebu akan suatu, aku harus mengejar hasil, misalnya kayak gitu ya. Itu akan menjadikan suatu ekspektasi yang sebenarnya itu masih abu-abu gitu lah. Jadi karena kamu passion banget ya, kamu terlalu fokus sampai kamu melupakan kesehatan kamu sendiri. Sagittarius diperhatikan untuk kesehatannya sepanjang tahun 2021. Itu bukan kesehatan secara fisik, tapi secara mental. Kamu di sini ada mental blocking yang kamu dapatkan disebabkan dari ambisi kamu. Ya. Alangkah bijaknya jika kamu di sini semakin dewasa, namun pikirannya juga tidak cross. Ya. Sosoknya mungkin kamu sudah makin dewasa di sini. Tapi penyakit dalam diri yaitu mental blocking dikarenakan banyakkan harapan-harapan. Mungkin kamu mau revenge, mungkin kamu aku mau buktiin kepada orang-orang bahwa aku bisa. Aku sudah cukup dihina, aku sudah cukup dikucilkan sama orang. Ya. Concern kesehatan kamu. Ambisi untuk kamu mendapatkan hal itu yang sebenarnya hasilnya itu juga masih kamu nggak tahu. Karena di sini masih ada ragu-ragu, blur, waktunya tidak tentu. Jadi ibaratnya kamu mengejar sesuatu itu yang sebetulnya nggak pasti. Ya. Coba, jika itu terkait dalam karena kamu bekas disakiti dengan orang atau ada orang yang mengucilkan kamu selama ini, cobalah untuk bisa ibaratnya meluapkan hal tersebut ya, lebih kayak ke hal positif namun jangka pendek yang pasti gitu. Karena kita nggak tahu nih kondisi kesehatan kamu ya, mungkin ada yang obsesi pengen cakep, pengen apapun, tapi di situ ada bad health. Mungkin kamu kelihatannya oke dari luar, tapi mental kamu apakah sudah diperbaiki? Ya, kita kan nggak ada yang mau. Cakep-cakep tapi gila, gendeng-gendeng sarap, ya kan? Nah, untuk sesuatu yang gambling, sebaiknya ditinggalkan. Sesuatu yang tidak pasti, sebaiknya ditinggalkan. Caranya gimana? Buat timeline di hidup, buat manajemen yang bagus di hidup. Contoh, aku mau diet, oke, dalam jangka waktu 6 bulan ke depan aku harus turun berapa kilo. Kalau nggak bisa ya sudah, berarti nggak cocok buat kamu. Tinggalkan metodenya. Jangan kamu turun sakit. Misal contoh seperti itu. Ya, kenapa? Karena kesehatan itu mahal. Ya, apalagi kalau udah kesehatan menyangkut dengan jiwa. Apa sih tujuan yang kamu cari sebetulnya? Itu yang kamu harus tahu. Karena di sini kamu banyak ekspektasi tapi nggak jelas, ngeblur gitu. Apa? Mau kaya? Mau cakep? Mau apa?
Mau dapet cinta. Oke, dapet cinta aku harus cakep dulu nih. Jangan dilupakan. Mental blockingnya sudah dilepas belum? Sekali lagi, nggak ada yang mau orang sama misalnya GGS, ganteng-ganteng sarap, atau cantik-cantik sarap, nggak ada yang mau. Oke? Kita lihat dulu untuk gimana sih untuk lepas dari masalah ini. Berikan ruang, berikan jeda. Jangan dicecer terus hidup, ya. Korbankan waktu kamu sebentar. Itu untuk berpikir, merenung, memperbaiki untuk pikiran-pikiran. Boleh dibilang kamu di sini sosoknya adalah oke, aku dewasa kelihatan dari luar. Tapi kamu belum bisa melepaskan sakit. Buat apa? Yang ada bad health. Oke? Sagittarius, sekiranya 3 pembacaan untuk fire sign sudah aku ungkapkan di sini untuk pelajaran karma yang kamu dapat. Jika memang ini resonate, silakan di like, share, subscribe. Jika memang tidak, ya udah di skip buat pembelajaran aja. Ya, jangan lupa di komen dan see you on my next video. Bye bye.